Halo teman-teman semuanya, terima kasih sudah mengklik video ini. Senang sekali akhirnya saya punya kesempatan untuk bisa membuatkan sebuah video tentang mata pelajaran PKN. Pada video kali ini kita akan fokus belajar di pembagian kekuasaan. Oke, kita langsung saja teman-teman ya. Pada bab 1 kali ini kita akan belajar tentang sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Kemudian di subbab materi yang kedua, kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan lembaga pemerintahan non-kementerian. Yang ketiga adalah nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan. Jadi ini adalah 3 subbab menu di bab 1 yang akan kita pelajari di video ini dan di video berikutnya. Pemerintah merupakan salah satu unsur konstitutif berdirinya sebuah negara, selain dari rakyat dan wilayah. Jadi terbentuknya negara itu selain adanya wilayah dan rakyat juga harus ada pemerintahannya. Semisal seperti seorang pengendara motor, itu adalah pemerintahan, rakyat adalah mesinnya, wilayah ada rodanya. Jadi tidak mungkin pengendara tersebut bisa sampai di tempat tujuan jika salah satu dari sistem atau bagian-bagian tersebut tidak lengkap. Contohnya ketika pengendaranya ada dan mesinnya ada, cuman rodanya tidak ada, jadi tetap tidak bisa mencapai tujuan. Sama seperti untuk membentuk sebuah negara, itu juga harus ada ketiga-tiganya, mutlak itu harus ada. Jadi ada rakyat, ada wilayah, berikut juga pemerintahannya. Kemudian yang kedua adalah pemerintah bertugas menyelenggarakan pemerintahan negara atau dengan kata lain mengelola kekuasaan negara untuk mencapai cita-cita dan tujuan negara. Berikutnya, pemerintah mempunyai kewenangan mengatur seluruh rakyat dan menjaga keutuhan wilayah untuk mencapai kemakmuran rakyat. Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai pemegang kekuasaan negara tertinggi atas 2 tingkatan, yaitu pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Nah, di sini pemerintahan itu dibagi menjadi 2, teman-teman. Ada pemerintahan pusat dan ada pemerintahan daerah. Dalam arti luas, pemerintahan pusat dilaksanakan oleh setiap lembaga negara yang tugas dan kewenangannya sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta perundang-undangan yang lainnya. Dalam arti sempit, pemerintah pusat dilaksanakan oleh lembaga eksekutif, yaitu presiden, wakil presiden, kementerian negara dan lembaga pemerintahan non-kementerian. Kemudian yang kedua, pemerintahan daerah. Di Indonesia terdiri atas pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten kota. Pemerintahan daerah dilaksanakan oleh pemerintahan daerah yang dipimpin oleh kepala daerah tentunya dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sistem pembagian kekuasaan negara. Kekuasaan itu sendiri dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain supaya melakukan tindakan-tindakan yang dikehendaki atau diperintahkannya. Kemudian arti kekuasaan negara sendiri merupakan kewenangan negara untuk mengatur seluruh rakyatnya. Tujuannya apa? Untuk mencapai keadilan dan kemakmuran serta keteraturan. Kemudian, sistem pemerintahan adalah cara pemerintah dalam mengatur semua yang berkaitan dengan pemerintahan demi tercapainya tujuan dan cita-cita negara. Sistem pemerintahan berfungsi untuk menjaga kestabilan pemerintahan, jelas tadi sudah juga disebutkan, untuk menjaga kestabilan politik, untuk menjaga kestabilan ekonomi. Menurut John Locke, kekuasaan negara dibagi menjadi 3 macam, yaitu eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Kemudian yang kedua adalah legislatif. Badan legislatif ini adalah untuk membuat atau membentuk undang-undang. Kemudian yang ketiga adalah federatif. Kekuasaan federatif memiliki kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri. Kemudian selain John Locke, di situ ada dari Montesquieu juga dibagi menjadi 3. Yang pertama eksekutif,
sama ya, kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Yang kedua, legislatif, kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. Yang ketiga, yudikatif. Nah, ini yang berbeda. Nah, badan yudikatif ini adalah kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Jika pada John Locke mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang itu ada di badan eksekutif, nah menurut Montesquieu itu dipisah lagi menjadi badan yudikatif. Konsep pembagian kekuasaan di Indonesia. Seringkali kita bertanya-tanya tuh, kenapa harus ada pembagian kekuasaan? Jadi jawabannya adalah agar mudah untuk mengontrol, menyeimbangkan, dan mengawasi di antara lembaga yang memiliki kekuasaan. Jadi misal ada kekurangan atau ada kecurangan pada pembiayaan. Jadi yang perlu diawasi, yang memiliki kekuasaan atas keuangan itulah yang akan diperiksa atau dikontrol dan diawasi, sehingga menjadi lebih baik. Gampang ya teman-teman ya. Kita lanjut. Kekuasaan negara dibagi dalam beberapa bagian, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif, tetapi tidak terpisahkan. Kenapa tidak dapat dipisahkan? Kekuasaan negara ini adalah sebuah sistem pemerintahan. Jadi sistem pemerintahan itu adalah saling berkaitan teman-teman. Yang pada dasarnya sistem adalah satu kesatuan. Jadi memang tidak dapat dipisahkan begitu. Tapi untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan atau cita-cita yang ingin digapai, semua lembaga ini harus bekerja sama. Itu alasannya kenapa tidak dapat terpisahkan. Kemudian hal ini membawa konsekuensi bahwa di antara bagian-bagian itu dimungkinkan ada koordinasi atau irama. Nah, sebelumnya saya sudah jelaskan, kekuasaan negara itu terpisah-pisah dalam berbagai atau beberapa bagian, baik mengenai lembaga maupun fungsinya. Konsep pembagian kekuasaan di Indonesia. Penerapan pembagian kekuasaan di Indonesia terdiri atas dua bagian, yaitu pembagian kekuasaan secara horizontal dan pembagian kekuasaan secara vertikal. Kekuasaan horizontal berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, secara horizontal pembagian kekuasaan negara dilakukan pada tingkat pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Pembagian kekuasaan pada tingkat pemerintahan pusat mengalami pergeseran setelah terjadinya perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang umumnya kekuasaan terdiri atas tiga bagian, legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kemudian karena pergeseran atau perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang awalnya ada tiga pembagian kekuasaan, kemudian di pusat itu ada 6 kekuasaan teman-teman. Kemudian kekuasaan apa saja yang ada pada pemerintahan pusat? Yang pertama, kekuasaan konstitutif, kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Itu dijelaskan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagaimana ditegaskan pada pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Kemudian kekuasaan eksekutif, kekuasaan untuk menjalankan undang-undang dan penyelenggaraan pemerintahan negara. Kekuasaan ini dipegang oleh Presiden sebagaimana ditegaskan pada pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Selanjutnya ada kekuasaan legislatif, kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Kekuasaan ini dipegang oleh Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana ditegaskan pada pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Kekuasaan yudikatif bisa disebut juga kekuasaan kehakiman, yaitu kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan ini dipegang oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Dijelaskan pada pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer,
lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi. Kemudian ada kekuasaan eksaminatif atau inspektif, kekuasaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemeriksaan atau pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Kekuasaan ini dijalankan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana ditegaskan dalam pasal 23E ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu badan pemeriksaan keuangan yang bebas dan mandiri. Artinya tidak bergantung pada kekuasaan-kekuasaan yang lain. Kemudian kekuasaan untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta memelihara kestabilan nilai rupiah. Kekuasaan ini dijalankan oleh Bank Indonesia selaku Bank Sentral di Indonesia sebagaimana ditegaskan pada pasal 23D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara memiliki suatu bank sentral yang susunan kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dalam undang-undang. Jadi itu adalah 6 kekuasaan horizontal yang ada pada pusat setelah pergeseran Undang-Undang Dasar Negara atau perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian kekuasaan horizontal daerah. Pembagian kekuasaan secara horizontal pada tingkat pemerintahan daerah berlangsung antara lembaga-lembaga daerah yang sederajat, yaitu antara pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Daerah. Untuk tingkat provinsi, pembagian kekuasaan berlangsung antara pemerintah provinsi, gubernur atau wakil gubernur, dan DPR provinsi. Itu pada tingkat provinsi. Kemudian pada tingkat kabupaten itu ada bupati atau wakil bupati atau juga wali kota dan wakil wali kota dan DPRD kabupaten kota.